Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita sebab Dia Raja kita yang hebat, Dia memberikan kemenangan bagi setiap kita. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang lebih lagi buat Tuhan kita sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan. Segala pujian hormat hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Oh Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur di kesempatan yang indah kami boleh datang menyembah-Mu. Kami boleh datang meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Biar segala pujian, hormat, kejayaan hanya bagi-Mu Yesus. So
namamu. Mari kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, kita mau sembah Dia. Kiara labas, kiara ya labas, kiara ya labas, kiara ya labas, kiara ya labas, Engkau Tuhan yang bertahta di atas setiap pujian kami. Kiara labas, kiara ya labas, kiara ya labas, kiara labas, kiara labas, kiara ya labas. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Betapa mulianya Engkau Tuhan. Betapa ajaibnya Engkau Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan kami tetap dapat beribadah meskipun secara streaming. Karena kami percaya Tuhan masih ada rencana besar Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Kuasa-Mu meliputi kami dan kami percaya Tuhan Kau akan berbicara melalui hamba-Mu di dalam ibadah ini. Kau
kuasai mulut hamba-Mu dan hati dan pikiran hamba-Mu, supaya Tuhan apa yang disampaikan hanya benar-benar dari Engkau saja. Dan kami percaya Tuhan, Kau terus Tuhan akan mengurapi semua jemaat-Mu dimanapun kami berada, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu ini, dan bukan hanya mengerti, tetapi kami juga Tuhan merenungkannya dalam hati, dan kami melakukan itu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Kau menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tidak terasa masa pandemi ini sudah terjadi 2 bulan lebih di dalam kehidupan kita. Seluruh bangsa kita, bahkan negara-negara di dunia sudah mengalami ini cukup lama akan pandemi COVID ini. Dan kami percaya bahwa itu bukan sesuatu kebetulan dalam kehidupan kita. Bagi orang-orang percaya, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana besar dalam setiap kehidupan kita. Meskipun itu kelihatan kurang baik bagi kita. Tetapi saya percaya jika kita benar-benar di dalam Tuhan, sesuai dengan Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya jika hari ini kita mengalami ini, ada suatu maksud besar dalam kehidupan kita. Kita belajar mengenai rencana Allah dalam hidup kita hari-hari ini. Di dalam ibadah kenaikan Yesus ke surga, kita harus lebih mengerti lagi akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita paham bahwa rencana dan tujuan Allah di awal penciptaan bumi ini, bahwa Tuhan ingin memakai manusia sebagai alat kemuliaannya di dalam hidup manusia. Tetapi kita tahu bahwa manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, karena ketidaktaatannya dibumbui oleh iblis yang menggoda sehingga rencana Allah bergeser. Dan Allah terus sampai hari ini berusaha untuk membawa manusia untuk terus kembali kepada Dia. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah hadir ke muka bumi ini menjadi jalan Allah untuk kita supaya kita benar-benar bisa kembali kepada rancangan Allah. Dan 2000 tahun yang lalu juga Tuhan Yesus sudah naik ke surga dengan tujuan yang seringkali saya dalam setiap ibadah saya nyatakan bahwa tujuan Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Lalu Dia juga memberikan waktu bagi Roh Kudus untuk bekerja. Dan juga mengajar bagi setiap orang percaya untuk menjadi dewasa. Untuk itu kita akan belajar di sore hari ini bagaimana kita lebih mengerti kehendak Allah supaya kita menjadi dewasa dalam kehidupan kita. Saya berikan judul firman Tuhan di sore hari ini, kembali kepada tujuan awal. Saya ambil dalam Kisah Rasul 1 ayat 7-9. Ya. Kita akan belajar di sini bagaimana Tuhan ingin kita menjadi dewasa dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita mengerti dan kita pahami, bahkan kita lakukan dalam hidup kita, supaya kita bisa menjadi dewasa untuk kembali kepada rencana awal Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama yang harus kita ngerti adalah kita harus menghargai waktu Tuhan yang diberikan kepada kita. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 7, di sana ada suatu jawaban yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-6, ya, murid-murid bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memuliakan kerajaan bagi Israel? Ya. Sama seperti orang-orang percaya hari-hari ini. Mereka mungkin bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan ini harus terjadi? Dan mungkin Tuhan belum jawab. Tetapi pada waktu 2000 tahun yang lalu, pada waktu murid-murid bertanya, Tuhan langsung menjawab, Engkau tidak perlu mengetahui masa, di ayat yang ke-7 ini Bapak Ibu Saudara, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita tidak mengerti dalam kehidupan kita. Apa rencana Tuhan bagi kita dalam kehidupan kita. Sama seperti 2000 tahun yang lalu, waktu itu murid-murid tidak mengerti rencana Allah. Mereka hanya berbicara secara lokal, yaitu berbicara mengenai bangsa Israel. Tapi Tuhan punya rencana yang besar, secara global, secara seluruh dunia, keselamatan bagi seluruh bangsa di dunia ini. Bagi seluruh umat manusia. Kita hari-hari ini mungkin tidak paham akan waktu Tuhan bagi kita.
Tetapi satu hal yang harus kita pegang adalah bahwa kita harus menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ada banyak kesempatan hari-hari ini kita belajar dan mengerti, ya, supaya kita sadar bahwa Tuhan punya rencana besar dalam setiap kehidupan kita untuk memakai kita sebagai alat kemuliaan nama Tuhan. Tapi berapa banyak dengan pemikiran sendiri manusia berusaha berjalan dengan akal dan pikirannya dan seringkali gagal. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 6, 1 Petrus 5 ayat 6 dikatakan seperti ini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tuhan ingin kita benar-benar berada di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa itu begitu kuat menolong kita. Dan kita belajar supaya kita rendah hati. Supaya kita bisa ditinggikan pada waktunya. Beberapa saat yang lalu seringkali saya mendapatkan WA dari ya teman-teman, dari hamba-hamba Tuhan ya, mengenai kejadian COVID ini. Bahwa ini adalah salah satu rencana Tuhan yang diberikan kepada manusia supaya manusia belajar untuk rendah hati. Orang-orang yang bangga dengan kepintaran, bangga dengan pendidikan, dikatakan seperti itu di WA, hari-hari tidak bisa melakukan tatap muka dengan kuliah. Ya. Meskipun masih bisa dilakukan secara streaming, secara online, ya, kuliah perkuliahan atau pelajaran-pelajaran, tapi tidak bisa maksimal, Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang-orang yang membanggakan akan ya, kekayaannya hari-hari ini mulai mengalami ketakutan. Ya. Ada orang yang ketakutan begitu rupa. Bahkan saya melihat bahwa hari-hari ini banyak sekali informasi-informasi bahwa di dalam dunia bisnis, dalam dunia apapun juga perdagangan, mengalami penurunan yang begitu drastis. Bahkan saya melihat bahwa dunia pariwisata, dunia perhotelan turun hampir 90-100%. Dan banyak hal yang terjadi. Kita mesti tidak tahu berapa lama pandemi ini harus terjadi. Tapi kita belajar bahwa Tuhan punya rencana. Supaya apa? Supaya kita belajar untuk rendah hati. Tunduk bahwa tidak ada satupun yang mampu melawan kekuasaan Tuhan dalam hidup ini. Oleh karena itu, kita hari-hari ini ada di rumah kita. Kita belajar di rumah. Kita bekerja di rumah. Ya, beribadah di rumah. Ada satu tujuan yang baik yang bisa kita lihat dan kita ambil. Ada waktu-waktu yang Tuhan berikan supaya kita bisa menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Saya bisa melihat dalam hal ini ada beberapa hal yang bisa kita hargai melalui yang tadi saya katakan bahwa kita harus menghargai waktu yang Tuhan berikan. Pertama yang bisa saya lihat adalah kita mulai bisa ambil waktu pribadi dengan Tuhan. Ya, waktu khusus dengan Tuhan. Waktu khusus dengan Tuhan yang terbaik adalah doa. Tapi bukan hanya berdoa saja. Dan doa ini seringkali disalah mengerti oleh anak-anak Tuhan. Kenapa anak-anak Tuhan tidak mau berdoa? Karena menganggap doa ini seperti hal yang menyusahkan. Padahal doa ini adalah sesuatu hal yang seperti kita ini berbincang-bincang dengan orang tua kita. Seperti kita berbincang-bincang dengan sahabat kita. Harusnya itu sesuatu yang indah dan nikmat. Kita berdoa, membaca firman Tuhan untuk mengerti kemauan Tuhan dalam hidup kita. Merenungkan firman Tuhan dengan baik, memuji dan menyembah Tuhan. Ada banyak waktu mungkin pada waktu kita mengalami kegalauan. Ayo kita memuji dan menyembah Tuhan. Dengan puji-pujian yang kita naikkan. Itu juga cara kita untuk punya waktu pribadi dengan Tuhan. Jangan bengong. Ya, jangan kita galau. Pada waktu kita mulai galau menghinggapi kita. Ayo kita memuji-muji Tuhan. Saya percaya ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Kita bisa lakukan itu dimanapun kita berada. Tidak harus kita ambil waktu duduk di suatu tempat yang sepi. Tidak. Kapanpun kita memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan itu bisa. Ya. Kita belajar di sini Bapak Ibu Saudara. Ambil waktu pribadi dengan Tuhan. Lalu kedua, yang kita bisa lihat, kita bisa mengambil waktu yang baik, meluangkan waktu kita untuk keluarga kita. Hari-hari ini kita, yang mungkin seringkali kadang-kadang kita jarang bertemu dengan keluarga kita diajarkan untuk banyak bertemu dengan keluarga kita. Anak-anak yang hari-hari ini sekolah di luar kota, ya, yang sekolah jauh-jauh, yang berkuliah di luar kota, semua pada kembali. Untuk kembali ke rumahnya orang tua masing-masing. Mereka belajar di rumah. Ya. Jangan sampai pada waktu kita di rumah, anak-anak ini tidak kita perhatikan. Ya. Ini kesempatan. Jangan sampai kita pada waktu di rumah, kita dengan HP kita masing-masing, kita tidak ada kesempatan untuk berfellowship bersama-sama.
Kita makan, mungkin sehari-hari ini banyak orang-orang yang sudah punya, tidak ada waktu untuk bersama-sama makan di meja bersama-sama. Ayo, kita bisa lakukan ini. Ya. Masak bersama-sama, ada banyak hal yang kita lakukan. Berolahraga bersama-sama, ada banyak waktu yang Tuhan berikan hari-hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar dengan hal ini. Lalu yang ketiga, kita bisa belajar menghargai waktu yang Tuhan berikan dalam memanajemen pekerjaan dan keuangan kita. Krisis itu membuat dampak yang besar dan merusak jika tidak ada persiapan. Tetapi kalau kita bersiap-siap lebih dahulu, mungkin tetap dampak terjadi. Hari ini tidak ada yang tahu, pada waktu kita masuk 2020, tidak ada yang tahu akan terjadi pandemi yang berlangsung cukup lama seperti ini. Tetapi saya percaya orang-orang yang bijaksana di dalam Tuhan, dia akan mempersiapkan, meskipun dia tidak mengerti apa yang terjadi di depan, tapi orang-orang yang bijaksana, dia akan mempersiapkan keuangannya dengan baik, pekerjaannya dengan baik. Dan orang-orang tersebut yang mempersiapkannya dengan baik, jauh-jauh hari, dia akan lebih siap dalam menghadapi krisis ini. Ada banyak orang-orang yang hari-hari mengalami goncangan-goncangan berat. Tadi saya katakan di dalam dunia bisnis. Tetapi orang-orang yang lebih dulu siap, yang mengatur keuangannya dengan baik, ya, mereka tidak akan tergoncang secara besar. Tergoncang pasti tergoncang Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia tidak akan tergoncang sampai dia akhirnya sampai tidak bisa menghasilkan apa-apa. Bahkan saya percaya, bagi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, ada hal-hal yang baru Tuhan berikan melalui hikmat Tuhan. Sehingga dia menemukan pekerjaan-pekerjaan baru di tengah-tengah pandemi ini. Saya percaya itu. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita mengatur kehidupan kita dengan baik. Tadi saya katakan, kalau kita sedia sebelum terjadi sesuatu, orang katakan sedia payung sebelum hujan. Orang yang lebih dulu mengerti, ya, mempersiapkan diri sebelum hujan terjadi, akan lebih siap dibanding orang yang tidak siap-siap pada waktu hujan terjadi. Beberapa saat yang lalu, mungkin beberapa tahun yang lalu, saya memberikan khotbah, beberapa kali saya pakai dalam firman Tuhan, mengenai 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekurangan. Pada waktu saya memberikan firman Tuhan ini, saya baru mengerti, saya katakan mungkin mengerti 70% dari prinsip ini. Tetapi setelah mengalami pandemi ini, saya benar-benar mengerti maksud dan tujuan Tuhan akan 7 tahun kekurangan dan 7 tahun kelimpahan. Karena Tuhan, pada waktu saya memberikan khotbah ini, saya berpikir seperti ini Bapak Ibu Saudara. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang-orang yang benar di dalam Tuhan, dan dia bekerja dengan baik. Masakan Tuhan izinkan ya, terjadi sesuatu yang berat. Meskipun ada sedikit mungkin goyangan, goncangan. Ya. Masa dia bisa sampai tertipu kalau dia berhati-hati di dalam Tuhan. Ya. Buktinya hari ini Bapak Ibu Saudara, bukan tipuan yang terjadi, tetapi krisis global yang harus dialami semua. Puji Tuhan kalau kita anak-anak Tuhan yang mempersiapkan diri, pada waktu 7 tahun kelimpahan, pada waktu kita diberkati, dia mengalami 7 tahun kekurangan, hari-hari yang saya katakan 7 tahun kekurangan. Ya. Kalau di zamannya Yusuf 7 tahun kekurangan, dia akan lebih siap. Karena apa? Dia sudah mempersiapkan diri, mengatur keuangannya dengan baik. Ayo mari kita belajar. Ini suatu pembelajaran yang baik bagi kita anak-anak Tuhan. Untuk menghargai waktu yang Tuhan berikan. Saya berharap ini pembelajaran yang cukup, ya, saya katakan bahwa cukup keras dari Tuhan bagi anak-anak Tuhan dalam menghargai waktu-waktu yang Tuhan berikan. Lalu kita coba ambil waktu yang terakhir untuk waktu mulai melayani. Mungkin yang dulu kita diajak pelayan kita menolak. Ya, ayo mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil kesempatan untuk melayani. Ya. Mungkin kita tidak melayani di mimbar, tapi kita bisa melayani di FA. Kita bisa melayani untuk orang-orang yang di luar FA. Dan banyak hal pelayanan yang bisa kita lakukan. Memberikan kekuatan bagi orang-orang lain. Itu kita bisa ambil. Itu poin pertama saya. Menghargai waktu Tuhan. Lalu yang kedua. Apa yang harus kita lakukan. Atau yang kita pahami dalam kembali kepada tujuan awal Tuhan kepada kita. Di ayat yang ke-8 kita belajar. Di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. 2000 tahun lalu dia katakan kamu akan menerima kuasa. Karena pada waktu itu belum diberikan. Ya. Yaitu diberikan pada waktu apa? Pada waktu Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. 2000 tahun yang lalu Roh Kudus sudah diturunkan kepada kita. Kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu kepada kita hari-hari ini.
Dan kuasa itu masih ada sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Kita belajar bahwa Tuhan mau pakai kita sebagai saksi dimanapun kita berada. 2000 tahun yang lalu pada waktu berbicara mengenai saksi sampai ke ujung bumi, mungkin murid-murid Yesus tidak paham ini. Mereka harus berjalan berbulan-bulan untuk mencapai suatu daerah di Afrika. Bahkan sampai ke Asia, mereka butuh waktu. Tetapi hari-hari ini, semuanya dipercepat dengan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Ya. Di saat kita ada kesempatan ini, mari kita gunakan ini Bapak Ibu Saudara. Menggunakan kuasa ini. Kuasa ini diberikan bukan untuk sembarangan kepada kita. Bukan untuk sombong-sombongan Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya berbicara kuasa ini saya hanya bicara kuasa mengenai mujizat. Ya. Saya tetap percaya ada kuasa mujizat terjadi dari hari ini. Pada waktu itu kita mengalami suatu sakit penyakit, kita minta tolong Tuhan, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesembuhan. Pada waktu kita mengalami ketakutan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Pada waktu kita mungkin mengalami keterpukuran akan ekonomi, Tuhan bisa berikan berkat, bisa buka tingkat-tingkat langit melalui pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan, bisnis-bisnis yang Tuhan berikan. Tetapi bukan hanya ini saja Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan, ya, kuasa ini adalah kuasa lebih kepada kita untuk lebih lagi, untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan, menjadi berkat bagi pengabaran Injil. Kita belajar Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita berkata, saya tidak bisa berkata-kata. Saya tidak bisa khotbah yang baik. Saya tidak bisa memberikan apa yang dari harta saya. Ayo, masih ada kesempatan banyak. Ya. Tuhan berikan talenta kepada kita. Ayo kita kembangkan talenta-talenta itu. Beberapa saat yang lalu saya dapat sedikit video. Tidak bisa saya tayangkan karena ini di dalam streaming agak panjang. Ada suatu kejadian di Cina. Pada waktu itu ada suatu posko bansos. Ya, saya tidak tahu apakah ini kejadian yang berkaitan dengan COVID, tetapi ini kejadian nyata. Ya. Lalu pada waktu di posko bansos ini, bantuan sosial, tiba-tiba ada datang seorang pengemis datang ke sana. Pengemis ini awal-awalnya diusir Bapak Ibu Saudara, karena dikira mau meminta bantuan. Ya, belum saatnya menerima bantuan, ini masih mengumpulkan dana. Tapi ternyata tidak. Pengemis ini dia memberikan, dia ternyata ada suatu tempat yang dia untuk simpanan uang kecilnya, dia diberikan semua kepada bansos ini. Bahkan pada waktu itu ada masih di dalam kantongnya dia berikan juga. Saya tidak tahu apakah itu penghasilan dia hari sampai saat itu. Tapi dia berikan semua. Kejadian ini menempelak banyak orang pada waktu melihat ini. Kalau kita belajar, dia pengemis ini memberikan dengan apa yang menjadi kekurangan dia. Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari-hari ini ada mungkin orang-orang yang terganggu di antara jemaat dengan kasus pandemi ini. Ya. Gereja pada waktu awal-awal bulan Maret, jadi akhir bulan Maret pada waktu awal-awal COVID ini terjadi, sudah mulai bergerak. Saya sampaikan pada waktu saya di ibadah Paskah waktu itu saya sampaikan, atau doa malam saya lupa waktu itu, saya sudah katakan bahwa saya akan mulai mempersiapkan bantuan dengan sistem yang jelas, dengan sistem yang saya usahakan atur dengan baik supaya tepat pada sasaran. Tapi di awal-awal kami sudah memberikan istilahnya sumbangan kepada Bamak untuk gula pada waktu itu, untuk bantuan kepada kota yang diberikan kepada Pak Maidi waktu itu. Ya. Tetapi sampai hari ini sudah bulan kedua masuk mau bulan ketiga. Saya melihat, saya terus minta laporan dari para gembala FA. Siapa-siapa orang-orang di antara jemaat yang lebih saya dahulukan dan orang-orang Kristen yang mengalami permasalahan. Ya, cukup lumayan hari-hari ini. Awal-awal tidak banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi sampai hari ini, hampir sekitar 10% sampai 15% jemaat mulai terdampak. Ya, saya katakan kami gereja mengatur keuangan dengan baik. Ya, bukan suatu kebetulan Bapak Gembala mengatur keuangan dengan teliti. Ya, dan hari-hari ini mau tidak mau harus dibuka. Ya, bantuan untuk kepada jemaat-jemaat dan orang-orang Kristen. Terus berjalan sampai hari ini. Kami juga sudah melakukan
sumbangan bantuan sosial kepada warga-warga sekitar di sekitar gereja. Ya. Dan masih banyak lagi yang kami lakukan. Di saat-saat hari ini, mungkin Bapak Ibu Saudara, ya saya percaya sudah banyak yang juga yang menabur. Dan mungkin ada orang-orang yang sudah tergerak, mari Bapak Ibu Saudara, ini kesempatan. Ya. Saya percaya ini tidak perlu terlalu diekspos, maka dari itu awal-awal kami tidak ekspos ini, tapi saya sudah melakukan ini. Ya. Supaya apa? Supaya kita ini bisa benar-benar menjadi berkat. Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita itu begitu besar kepada kita. Supaya kita bisa mengendalikan diri kita, salah satunya. Dan banyak hal kuasa-kuasa yang lain. Mari Bapak Ibu Saudara, di saat kita bisa memberi dari kekurangan kita, Tuhan melihat itu semua dan Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Saya percaya itu hal. Lalu yang terakhir Bapak Ibu Saudara, setelah kita melihat dan kita mengerti bahwa Tuhan punya waktu dalam setiap kehidupan kita dan kita harus menghargai waktu itu. Kita belajar untuk menghargai waktu itu dan kita memanajenya dengan baik waktu itu. Dan kita mulai mengerti bahwa ada kuasa dalam diri kita. Maka itu kita mulai bertindak. Jangan pernah ragu lagi untuk bertindak. Jangan pernah ragu lagi pada waktu kita mungkin dipakai Tuhan. Mungkin kita disuruh Tuhan untuk mendoakan orang. Atau kita mau bertindak untuk memberikan sesuatu kepada orang. Atau memberikan kekuatan kepada orang lain. Jangan pernah kita, yang ketiga adalah kita tunda-tunda. Mari kita segera bertindak. Di dalam ayat yang ke-9, di sana dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terang kata ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Lalu saya loncat ke ayat yang ke-11. Malaikat berkata seperti ini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ya. Di dalam ayat yang ke-11 ini, malaikat menegur murid-muridnya yang pada waktu memandang Yesus yang naik ke surga. Ya. Naik ke surga tidak menghilang, tapi naik terangkat dengan pelan. Supaya murid-murid bisa melihat bahwa benar-benar Yesus naik ke surga. Tetapi mereka tidak hanya sampai di situ saja. Malaikat mengingatkan kembali murid-murid untuk, ayo, jangan hanya diam hanya melihat saja Tuhan Yesus naik. Oh benar-benar dahsyat. Tapi mulai bertindak. Kalau kita sudah mengerti tadi yang saya katakan di poin pertama dan kedua, mari kita mulai bertindak Bapak Ibu Saudara. Kita kembalikan tadi saya katakan, ayo kembali kepada tujuan awal Tuhan kepada kita. Tuhan mau pakai kita sebagai alat kemuliaan nama Tuhan hari-hari ini. Ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Ayo kita bergerak. Ya. Hari-hari ini FA terus, saya selalu katakan kepada gembala-gembala FA, ayo cari informasi, terus perhatikan anggota-anggota FA. Ya. Mungkin ada yang terdampak, ya kita berikan kekuatan, kita berikan bantuan. Ya. Di saat inilah saya mulai harus mengatakan dengan tegas Bapak Ibu Saudara, ayo bagi jemaat-jemaat yang belum tergabung dengan FA, ayo mari bergabung dengan FA. Ini kesempatan kita. Gereja tidak bisa menjangkau semua jemaat. Tapi dari FA kita bisa mengetahui kalau ada jemaat yang tergoncang atau apapun juga, kita bisa mendapat informasi dari FA-nya masing-masing. Ya. Itu mengenai goncangan. Tetapi bagi yang jemaat-jemaat yang mengalami sudah mungkin diberkati, ya, dia bisa melalui FA juga bergerak. Saya juga dikasih informasi. Meskipun gereja tidak memberikan bantuan, tapi banyak juga FA-FA yang terus bergerak secara pribadi. Ya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa ini bukan suatu kebetulan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya tidak panjangkan firman Tuhan di sore hari ini. Tetapi kita belajar 3 hal melalui tujuan awal Tuhan yang harus kita kembalikan kepada kemuliaan nama Tuhan. Dan yang pertama adalah kita mulai menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak tahu umur kita. Ya. Kita tidak tahu, tidak mengerti. Tapi kita belajar. Lalu kita mulai meyakinkan diri kita bahwa Tuhan Roh Kudus ada dalam diri kita. Untuk kita percaya, kita mulai bertindak dalam kehidupan kita. Kita mulai percaya, jangan pernah ragu. Jangan pernah galau, jangan pernah takut menghadapi hari-hari ke depan. Karena Tuhan sudah berikan kekuatan melalui Roh Kudus dalam diri kita. Ayo, maju bersama-sama. Ya, maju bersama-sama dengan seluruh anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia. Ya. Hari-hari ini semua berdoa, sepakat. Tuhan, untuk meminta Tuhan supaya menjauhkan. Ya, segera virus corona ini dapat segera diselesaikan. Kita terus minta hikmat. Kita terus mendoakan Bapak Jokowi sebagai presiden kita untuk mendapatkan hikmat untuk menyelesaikan krisis ini.
Dan kita harus segera bertindak, jangan tunda lagi ya, waktu Tuhan. Supaya kita benar-benar mengerti kasih Tuhan dalam hidup kita dan kita mulai menjadi berkat untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami menyadari kasih karunia-Mu ada di dalam diri kami, sehingga Kau pilih sebagai orang-orang yang diselamatkan. Tapi bukan hanya berhenti sampai keselamatan kami saja Tuhan. Karena masih banyak orang-orang yang perlu diselamatkan di luar kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Untuk kami mengertikan firman-Mu, supaya kami benar-benar Tuhan menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami mulai Tuhan benar-benar meluangkan waktu kami Tuhan untuk mempunyai waktu pribadi kepada Engkau Tuhan. Menjalin hubungan kami pribadi dengan Engkau Tuhan. Bahkan kami Tuhan memberikan waktu kami untuk Tuhan memulai Tuhan membangun hubungan yang baik di keluarga kita masing-masing Tuhan. Kami mulai mengatur waktu kita dengan baik untuk benar-benar Tuhan memanajemen keuangan kami dengan baik dan bisnis kami dengan baik. Supaya kami Tuhan bisa Tuhan berguna bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga percaya Tuhan kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami. Dan itu sudah dibuktikan sampai hari ini Tuhan. Untuk itu Tuhan kuatkan kami dan teguhkan hati kami Tuhan. Untuk kami terus maju bersama-sama. Supaya kami Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kami bukan hanya sampai di sini saja. Kami akan terus bertindak mulai dari sekarang. Bahkan kami percaya Tuhan setiap orang Tuhan setelah Tuhan pandemi terjadi akan ada perbedaan. Kami sadar Tuhan ini pemurnian yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu Tuhan biar Tuhan orang-orang yang dimudahkan menjadi dewasa Tuhan mulai bertindak dalam kehidupannya. Menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Terkait dengan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung ini, gereja terus bergerak dan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk memberikan bantuan kepada jemaat dan masyarakat yang terdampak secara ekonomi oleh pandemik ini. Bantuan dapat disalurkan melalui rekening BCA 17718732222 atas nama Gereja Betani Indonesia Madiun. Dan bagi jemaat yang rindu menabur untuk memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, dan pekerjaan Tuhan di Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun dapat tetap memberikannya melalui rekening BCA 17718502222 atas nama Gereja Betani Indonesia Madiun untuk jemaat Madiun dan Nganjuk, atau rekening BCA 17718515555 atas nama Gereja Betani Indonesia Madiun untuk jemaat Ponorogo. Gembala Sidang dan seluruh pelayan Tuhan mengucapkan terima kasih untuk taburan yang sudah saudara berikan. Tetap kuat, semangat, setia, dan tetap berserah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan sebab Dia yang layak kita sembah, Dia yang layak kita agungkan. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji.
Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah kenaikan di sore hari ini. Kami percaya Kau akan terus berbicara kepada setiap jemaat-Mu tempat dimanapun kami berada. Karena kami percaya Tuhan, Kau akan Kau pakai kami sebagai alat kemuliaan nama-Mu di seluruh kota-kota ini Tuhan. Baik Madiun, Nganjuk, Ponorogo, Magetan. Bahkan kota-kota sekitarnya. Bahkan bukan hanya ini, mungkin di seluruh negara ini Tuhan. Bahkan sampai ke ujung bumi. Kami percaya Tuhan Kau akan pakai kami Tuhan Yesus. Pimpin kami, berikan pengertian yang lebih lanjut. Kami percaya Tuhan, Kau juga terus memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, Kau akan terus buka tingkap-tingkap langit. Bahkan Tuhan Kau curahkan kepada kami berkat-berkat yang kadang-kadang mungkin tidak kami pikirkan. Tapi Kau akan bukakan itu semua kepada kami. Bagi mungkin jemaat-jemaat yang lagi mengalami goncangan-goncangan akan ekonomi, kami percaya Tuhan, Kau akan bukakan jalan bagi mereka. Dan kami percaya Tuhan, mereka akan lepas dari goncangan-goncangan ini. Bagi setiap kami yang sudah menabur dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini, kami percaya Tuhan, Kau bukan Allah yang berutang dan pasti mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Bahkan dari apa yang pernah kami pikirkan. Kami percaya Tuhan, Kau terus memberkati kami semua. Kami juga terus berdoa secara khusus bagi Bapak Jokowi sebagai Presiden negara kami Tuhan. Berikan hikmat-Mu bagi Bapak Presiden bersama jajarannya untuk dapat segera Tuhan mengatasi krisis ini. Kami percaya Tuhan, Kau terus pimpin Tuhan dan berikan kekuatan yang baru, kesehatan bagi Bapak Jokowi. Dan bagi seluruh jemaat-jemaat-Mu dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, Kau terus memberkati kami dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Di dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan kami, keluarga kami, bisnis kami, pendidikan kami, apapun yang kami lakukan berhasil karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita meminta berkat bagi Allah Bapa. Dari Allah Bapa kami percaya Tuhan berikan berkat ini bagi kami semua. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk meminta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Saudara kasih, dengan berkat dari Allah Bapa di dalam Anak yang Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami percaya Tuhan, kami Tuhan tidak menjadi ekor tapi kepala. Kami tidak turun tapi naik. Asal kami akan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, mari kita bersama-sama berkata, Amin.